Shalom, mari kita wartakan kabar keselamatan. Orang yang setia selalu berbagi tentang iman mereka. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jika kita telah menerima karunia keselamatan dari Yesus, maka kita telah menerima hadiah terbaik yang pernah Tuhan berikan. Tetapi apakah kita sudah mewartakan tentang karunia tersebut kepada orang lain semenjak kita menjadi orang Kristen? 2 Timotius 4 ayat 3 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan dan telinganya. Banyak orang pandai bergosip ria, pandai bercerita, bahkan diselingi humor yang ceria. Tapi sedikit sekali mereka yang piawai menceritakan kabar baik, yaitu tentang keselamatan yang diterima dari Yesus. 2 Timotius 4 ayat 4-5 berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita dan lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Menjadi saksi Kristus tidak perlu menunggu waktu, juga tidak perlu lihat sikon. Di mana saja, kapan saja kita bisa menjadi saksi melalui gaya hidup kita, tindakan dan perilaku hidup kita sehari-hari. Jangan takut hinaan dan cercaan maupun ejekan, santai saja. Sebab setiap kesaksian hidup yang kita saksikan pasti akan menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Matius 9 ayat 2 berkata, maka dibawa oranglah kepadanya seorang yang lumpuh, yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pernahkah kita seperti mereka, membawa teman-teman yang lumpuh secara rohani, tapi tidak mampu datang kepada Yesus? Mereka dilumpuhkan oleh ketakutan, rasa bersalah, keraguan, rasa sakit, atau bahkan mungkin dendam, karena mereka dilukai oleh gereja-gereja mereka sebelumnya. Mereka lumpuh dan tidak bisa datang kepada Yesus sendiri. Matius 9 ayat 3-4. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Allah sedang memperhatikan apakah kita cukup setia dan membawa mereka kepada Allah, atau sebaliknya kita seperti para ahli Taurat yang hanya pandai menghakimi tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Matius 9 ayat 5 berkata, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Jika kita melakukan yang baik dan benar, maka Allah akan menghormati iman kita. Allah bukan hanya menyembuhkan teman atau orang yang kita bawa kepadanya, namun Dia juga akan memberkati hidup kita. Itulah yang dinamakan berkat dari iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.